Baik, izin share screen, Kak. Udah kelihatan, Kak? Kelihatan. Sudah, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, pada sesi siang hari ini kita persiapan aksi nyata kakak ya. Jadi kakak-kakak nanti dalam waktu 8 hari membuat RPP dan video 40 menit itu beserta pembukaan dan penilaiannya. Nanti kakak bisa disimak pada sesi siang hari ini. Oke, kakak-kakak, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Untuk kakak-kakak semuanya, sebelum kita mengawali materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Warsino. Oke, kakak-kakak semuanya, pada siang hari ini semoga tetap semangat dan semoga sehat semuanya. Kakak-kakak sudah luar biasa, kemarin sudah mengerjakan tes akhir, hasilnya juga sudah signifikan daripada tes awal. Jadi ada kenaikan lah, signifikan, bagus-bagus, luar biasa. Jadi tinggal kakak-kakak ini memenuhi tugas-tugas yang ada di LMS-nya. Ada beberapa peserta yang belum mengerjakan tagihannya, ada 2 tagihan kalau nggak salah. Jadi nanti itu sangat berpengaruh di kelas kita, Kak. Jadi mohon jika beliau minta bantuan, dibantulah, Kak. Bahkan kalau perlu, kita berikan contoh-contohnya supaya beliau membuat atau bahasanya ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi, terus diupload di LMS-nya. Sampai saat ini saya tunggu belum upload kayaknya. Hanya dua modul. Tapi yang lain kakak alhamdulillah luar biasa, semangat, deadline, pokoknya sebelum deadline itu udah selesai. Jadi di LMS warnanya nggak berbeda. Nanti kalau telat kan dia merah. Oke kakak, bisa dipahami ya, masih semangat ya? Bisa. Oke, kita lanjut Kak. Oke, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke kakak-kakak, ini salah satu mediasi ya, ataupun kalau kita sedang merenungkan lah. Jadi tenangkan pikiran, tenangkan hati, arahkan pada satu titik, fokus belajar, munculkan rasa syukur karena kita sehat, bisa mengikuti kegiatan PKG ini dengan lancar dan berhasil lulus. Rasa ingin tahu yang tinggi dan dengan kebajikan ataupun dengan rasa peduli dan tanggung jawab. Oke, kita lanjut Kak. Ini doa bersama sudah. Kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat,
klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah wajar. Oke, untuk hari ini kita santai, Kak. Hanya persiapan. Oke, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Lanjut. Agenda kita sesi ini, yang pertama, refleksi koneksi antar materi 30 menit. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit. Yang ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit. Yang selanjutnya, penutup 3 menit. Oke, selanjutnya Kak, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2. Oke, Kakak masih ingat modul 1 dan modul 2? Masih ingat, Kak? Modul 1 ada berapa modul, Kak? Kedengeran, Kak, ya? Suara jelas? Jelas. Jelas. 1.6 kalau nggak salah. Modul 1 sampai berapa? 1.6 kalau nggak salah, Kak. Oke. Kalau modul 2? Oke, Kak Arif. Ya, modul 1.1 sampai 1.6. Oke, benar. Yang modul 2, Kak? Baru kemarin. 2.6. Oke. Sama 2.6. Oke, 2.1 sampai 2.5 itu tatap Maya. muka. Muka. Ya, kita kemarin tatap maya. Oke, alhamdulillah masih fresh semua. Kita lanjut, Kak. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Oke, Kakak silakan refleksi pada diri sendiri atas pertanyaan yang ada di slide ini, Kak. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, ini hanya kita sesi diskusi, Kak. Silahkan, Kak, yang bisa memberikan argumennya mengenai atas apa yang ditanyakan di PPT ini, Kak. Silahkan angkat tangannya, Kak. Boleh, nggak apa-apa, Kak. Nggak harus terbaik. Jadi apa yang dirasakan setelah mengikuti PKG ini, apa yang kita pelajari. Nah, oke, Kak Ipan, luar biasa. Aplaus Kak Ipan. Yang lain Kakak nanti juga harus memberikan tanggapan, Kak, ya. Oke, Kak Ipan, silahkan. Oke, Kak Bambang. Saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Kak Fasih dan selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. kakak semua. Sejauh mana pemahaman saya, yang pasti saya masih ingat di pembelajaran kita kemarin di saat refleksi video Kak Bambang. Jadi waktu itu kalau nggak salah Kak Ipul. Jadi dia mengomentari video saya yang anak itu terlama menunggu. Ya Kak Ipul ya? Ya. Ya, nanya. Jadi di tabel saya itu saya tulis TT semua. Jadi ya Kak Bambang. Saya mengakui itu. Jadi anak saya itu banyak menunggunya. Nah, ke depan ini ada dua video yang bakal saya kerjakan, satu di PKG tugas aksi nyata ini, yang kedua buat untuk PPG. Jadi dengan adanya kita kemarin tatap muka, diskusi segala macam, saya sangat terbantu. Oh, ternyata seperti ini pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang terpusat kepada murid, kemudian langkah-langkah pembelajaran ketika di lapangan. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata siswa itu harus seperti ini.
lebih efektif lagi. Mic-nya kepencet tuh, Kak. Ya cukup Kak Bambang. Baik, terima kasih Kak Ivan. Jadi paradigma Kak Ivan ini luar biasa ya, yang ibaratnya kemarin itu kita mengajar ya sekedar, mengajar. Bahwasanya keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu belum ditekankan ataupun belum diimplementasikan Kak ya. Ya, belum Jadi maksimal saya Kak, jujur aja. jadi setelah membuat video kemarin banyak T-nya, T itu kan tunggu. Kalau T Ya, tunggu kan tunggu. iya, jadi Pak Didi Kurang kurang efektif ternyata Kak. kurang aktif, ya Kak ya? Ya, benar. Oke, terima kasih Kak Ivan, luar biasa. Semoga atas pembelajaran PKG ini menjadi perubahan paradigma kita dan implementasi kita ke peserta didik akan nyata dan berkelanjutan. Oke, terima kasih Kak Ivan, luar biasa. Oke Kakak, kalau boleh tahu yang lagi PPG, Okin ini buat video, ada apa namanya, petunjuk khusus atau sama dengan PKG ini secara umum? Nggak ada petunjuk khusus, Nggak ada ya? nggak ada. Di situ hanya kalau yang 2 JP itu tidak boleh diputus. Seandainya pun mau di lapangan dan di kelas itu terus berlanjut, silakan berjalan, nggak masalah. Itu kalau yang untuk PJOK. Yang penting tidak ada pemotongan di tengah untuk penambahan atau pengurangan begitu. Kalau untuk yang 2 JP. Tapi durasi 2 JP Kak ya? 2 JP, kalau masalah berapa menit per JP-nya sesuaikan dengan jenjang. Sesuaikan dengan jenjang, ada yang SD, SMP, SMA kan berbeda. Ya. Jadi kalau membuat yang PKG ini berarti secara apa namanya, aturan kurang ya di PPG ya, kurang durasinya ya? Kalau berdasar Ya, Kak. itu yang 30 menit toh? Ini kan kita yang aksi nyata ini 40 menit Kak, jadi yang 30 menit full langkah-langkah pembelajaran. Oh, kalau yang 40 menit ya sesuai dengan jenjang SMP. Jadi gini maksud saya, kalau misalkan itu nggak bertentangan ataupun nggak berbeda, silakan buat satu video aja. Apalagi yang terpotong itu, buat aja yang apa namanya, langkah-langkah pembelajarannya 30 menit, nanti pendahuluan buat sedikit lagi gitu sih, kalau mau simpelnya. Tapi buat video kan nggak susah sih Kak ya, tinggal kasih kamera, kita syuting, selesai lah. Itu aneh Kak, yang jelas untuk praktek sesuai dengan modul ajar yang diupload pertama. Yang kedua, kalau nanti berbeda pakaian dalam prakteknya gimana? Artinya kalau kita sisipkan misalnya yang 30 menitnya. Sedangkan di PPG 2 JP paling enggak 35 sampai 45 menit. Tapi berarti intinya kan bedanya kan di waktunya ya? Ya. Tagihan waktunya. Oke, terima kasih. Kalau masalah modulnya sama itu nggak masalah. Iya, kalau PKG juga ini kan kakak-kakak bisa buat modul lagi nggak masalah, nggak harus yang kemarin, buat baru nggak apa-apa. Oke, jadi semangat lah kakak, silakan. Oke Kak Budi, makasih Kak Edi. Gimana Kak Edi? Kak Budi? Kak Budi, kayaknya resen. Enggak ya? Izin. Siap, monggo Kak. Suaranya terdengar? Ya, terdengar aman. Ini gini Kak, terkait pembuatan video mungkin tadi kayaknya saya dengar sekilas karena lagi di perjalanan mengenai pembuatan aksi nyata bikin video di PKG ini kan kebetulan berbarengan dengan PPG kami ini. Nah ini kan juga membuat modul ajar untuk PJOK-nya. Misalnya yang diupload sama itu gimana Kak? Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Saya persilahkan. Nah itu kan malah 70 menit. Iya, saya persilahkan, nggak apa-apa Kak. Oh ya, jadi kan sekalian bikin satu video 2 tugas. Betul, nggak apa-apa Kak. Itu mempermudah kakaknya. Siap Kak.
Yang penting di situ disematkan RPP-nya. Nah, Iya. Oke, Terima silakan Kak kasih kalau Wiwin. gitu, Kak. Siap. Hati-hati, Kak. Gimana Kak Wiwin? Ya baik Pak, terima kasih. Melanjutkan untuk Kak Bambang ya. Kak Bambang, salah Kak Budi. Budi. Tadi itu kan nanya katanya boleh nih untuk video PPG dimasukkan ke situ. Itu perlu diedit lagi, dijadikan 40 menit atau itu murni boleh? Jika memungkinkan Kak, dipotong sesuai petunjuk di LMS. Kalau LMS kan permintaannya hanya 40 menit. Ya. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan dan udah nggak ada waktu ibaratnya, udah upload aja. Yang penting video pembelajaran Kak ya. Oke, soalnya kan kalau 2 kali, kalau bisa sekali yang apa 2 kali gitu. Kalau memang seandainya bisa diedit, nanti diedit ya Pak ya, jadiin 40 menit. Tapi kalau seandainya sudah waktu yang mepet, kayaknya kita pakai yang 70 menit itu. Nah, betul. Maksudku ketika memungkinkan diedit itu hanya dipotong Kak ya, dikurangin waktunya Iya, ya. maksudnya dipotong ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke Kakak, jadi seperti itu ya. Yang lagi PPG saya perkenankan untuk modul ajar disesuaikan sama dengan PPG-nya nggak apa-apa. Hanya saja ketika memungkinkan videonya disesuaikan dengan permintaan LMS 40 menit. Bisa dipahami Kakak ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ini paradigma ini teman-teman sudah mempunyai paradigma yang berbeda ya. Jadi udah berubah ya dari yang sebelum PKG ke setelah saat ini kita PKG. Kak Warsino gimana? Apa yang dirasakan mengenai terkait paradigma PKG ini, Kak? Ya, terima kasih Kak Fajil dan rekan-rekan semuanya di dalam Zoom ini. Menurut saya ini sangat berpengaruh bagi saya berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin tadi yang disampaikan Kak Ivan itu mungkin saya waktu itu juga banyak peserta didik yang menunggu itu. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan kemarin materi yang kita kemarin itu berkaitan dengan asesmen otentik Kak. Jadi kalau dulunya saya kalau pembelajaran itu setelah ibaratnya olahraga memang saya kasih permainan itu ibaratnya bola voli permainan itu, tetapi saya tidak untuk penilaiannya tidak ada Kak, tapi langsung gitu aja. Tuh, yang selanjutnya yaitu modul ajar. Mungkin saya udah belajar di PKG ini mungkin modul ajarnya akan berubah Kak, nggak seperti RPP banyak lembar Kak itu. Terus mungkin peserta didiknya itu kita harus peserta didik itu harus terfokus pada peserta didik dan melakukan kegiatan semua peserta didik itu Kak, tidak menunggu. Itu menurut saya Kak. Ini menurut saya juga PKG gini ilmu baru untuk saya Kak. Lebih lanjutnya saya akan terapkan. Mungkin saya terapkan itu di semester mungkin kalau ini semester depan Kak. Kalau ini saya coba kalau mengajar saya coba sedikit-sedikit Kak saya masukkan apa yang saya peroleh di PKG pada saat ini Kak. Terima kasih Kak Fajil. Oke, terima kasih Kak Warsino, luar biasa. Saya kasih jempol Kak. Jadi memang paradigma ini yang harus kita rubah dulu. Ketika udah kita rubah, nah nanti kita tinggal melaksanakan dengan peserta didik. Jadi para didik tujuannya mereka yang lebih aktif dalam pembelajaran Kak ya. Dan kita yang banyak bicaranya ataupun dulu. Oke, kita lanjut Kak ya. Oke, Kak. Oke, slide selanjutnya Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, ini mengenai strategi, Kak. Strategi kemarin ada beberapa, sudah kita buat videonya juga. Oke, silakan kakak-kakak yang ingin mengungkapkan, berargumen mengenai sejauh mana pemahaman kakak-kakak mengenai strategi mengajar, saya persilahkan angkat tangannya. Silahkan Kak. 1 atau 2 orang aja Kak, nanti kita lanjut gitu.
Yuk kakak-kakak yang lain, monggo mengenai strategi pembelajaran. Sebelumnya strateginya mungkin hanya gaya, taunya gaya komando, ceramah, atau gaya peer teaching. Nah, peer teaching jarang digunakan mungkin. Nah, kalau saat ini kan udah belajar dan udah tahu ilmunya, tinggal penerapannya. Silakan yang ingin berargumen. Kak Devita monitor. Kak Asari, yuk memberikan statement, pendapat. Oke Kak Wiwin, silakan Kak Wiwin. Luar biasa. Maaf Pak. Memang yang Ini paling sebenarnya, ya gimana, Kak? baik Kak. Saya ini sebenarnya mau apa ya, ngeluarin unek-unek aja sih Kak. Untuk pembelajaran di strategi komando, ini sebenarnya sangat saya ini walaupun sudah ikut pelatihan tapi gimana ya Kak ya, masih susah ngilangin yang namanya komando ya. Jadi gimana ya Kak ya, tetap masih susah gitu loh. Saya masih bingung apa tidak memperbanyak apa namanya strategi komando itu membuat saya sangat sulit gitu loh. Jadi semuanya itu ternyata itu komando itu selalu ada gitu loh. Jadi gimana ya Kak ya, saya masih kebingungan di situ sih. Ada yang bisa bantu saya gimana untuk mempermudah agar tidak terlalu memakai yang namanya strategi komando tadi? Masih sulit Kak, saya masih gimana ya, susah untuk tidak memakai komando itu loh. Oke. Oke Kak. Kak Wiwin luar biasa. Jadi memang komando itu bukan masalah kita salah Kak dalam pembelajaran. Itu juga Iya. ada di dalam gaya mengajar. Hanya Hmm. saja itu kan ibaratnya di gaya yang paling bawah. Jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu nanti yang sampai peer teaching. Nah, jadi Pak Didik itu mengajar teman-temannya sendiri bergantian seperti itu. Ataupun berdasarkan apa namanya kelompok-kelompok kecil. Itu kan banyak gayanya ya, ada 14 ya. Itu dari Iya. pertama kan komando. Komando berarti yang paling bawah. Kalau udah sampai paling atas berarti peningkatan gaya mengajarnya yang lebih baik. Tapi kalau masalah menghilangkan Kak ya, namanya guru itu nggak terlepas dari gaya komando ataupun ceramah, itu tidak bisa dihilangkan. Iya. Nah, terus masalah bisa atau enggak, pasti bisa. Bisa itu karena terbiasa. Ya enggak Kak? Kalau sudah biasa, apalagi kelas-kelas yang udah notabene kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Tapi kalau kelas bawah jenengan kasih bola, Iya. ibaratnya main sepak bola, besok nggak tahu materinya apa, ini harus ngapain, Iya pemanasannya benar. apa. Itu tetap Benar kita Kak, apalagi lakukan ya. kelas Tapi 1. intinya di paradigma kita, di pengetahuan kita, keterampilan kita ngajar, kita tuh tahu bahwasanya ini yang paling bawah, paling dasar. Jadi untuk memperbaiki harus ke jenjang yang lebih tinggi. Itu Kak Wiwin ya. Jadi nggak harus dihilangkan Kak. Iya, oke Kak, oke Kak. Heeh, jadi nggak harus dihilangkan. Kalau dihilangkan ya kita salah, karena itu masuk dalam gaya mengajar juga komando itu. Cuman dia tingkatannya paling bawah. Oke, terima kasih Kak Wiwin, semoga lebih baik lagi lah, lebih efektif lagi dalam pembelajaran. Oke, Kak Edi silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya hanya menanggapi dari apa yang dimaksud Bu Wiwin, yaitu unek-unek atau gimana tadi. Yang jelas begini Bu Wiwin, mengenai gaya komando ini apalagi di kelas rendah atau tingkat SD, itu memang ya sangat dibutuhkan sebenarnya. Karena anak seusia SD apalagi kelas rendah itu nggak bisa tanpa gaya komando. Kan seperti itu. Sedangkan anak yang tingkat SMP aja kadang-kadang masih kebingungan apa yang harus dilakukan tanpa ada arahan dari guru kan seperti itu. Tapi itu ya bisa perlahan kita perbaiki, misalnya kayak yang saya terapkan di SMP, tapi ini tingkat SMP ya, mohon maaf. Yang tadinya saya ya sama dengan Bu Wiwin, harus ada yang pertama adalah penjelasan materi di kelas, terus itu kita keluar kelas di lapangan kita ya kasih komando seperti itu. Tapi sekarang tidak. Jadi dikala besok itu kita mau melakukan pembelajaran, hari ini pertemuan itu sudah saya kasih tahu, nanti cari informasi tentang materi ini dari buku atau dari Google atau yang jelas yang sumber-sumber lain bahasanya. Nah, tak suruh pengertiannya apa, cara-cara geraknya apa. Kalau dalam PJOK ini kan yang paling utama adalah tentang gerak. Nah, di situ gerakannya kayak mana, tekniknya. Nah, besok anak-anak ini
yang saya tanya siapa yang mampu, yang tahu, saya suruh mendemonstrasikan, terus mengajarkan kepada yang belum tahu dan seperti itu. Otomatis lambat laun anak-anak lebih efektif dalam gerak tanpa harus dikomandoi. Gitu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa Kak Edi Purnomo ini. Sudah menerapkan atas apa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, gitu ya Kak Edi. Bisa diterapkan Kak ya berarti ya? Insya Allah. Oke, kakak semuanya, mengenai strategi pembelajaran. Kemarin strategi pembelajaran kan ada apa aja, Kak? Instruksional dan non-instruksional. Itu apa, Kak, bedanya? Yang tahu silakan resen, Kak. Instruksional, non-instruksional, Kak. Masih ingat, Kak? Masih. Oke, Kak Ipul, silakan. Apa itu instruksional, Kak? Instruksional itu pembelajaran yang apa namanya, sifatnya pembiasa apa yang ada di dalam materi pembelajaran, sedangkan non instruksional itu yang di luar kebalik apa ya Kak, yang di luar pembelajaran kalau nggak salah. Oke, udah yakin belum? Non instruksional. Ada yang bisa bantu, silakan. Coba silakan yang lain. Saya terbalik kayaknya. Oke, Kak Ipan, silakan. Makasih Kak Ipul. Bener Kak Ipul. Udah. Kemarin kalau nggak salah kelompok saya ini kalau nggak salah bagiannya. Iya. Kalau Saya lupa. dia sifatnya Yang jelas yang satunya tentang pembiasaan seperti pakai baju olahraga. Yang itu non Kak. Absensi. Itu yang non itu. Ya. Itu. Oke, Kakak bisa dipahami semua ya, non instruksional yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Tapi kalau instruksional berkaitan dengan pembelajaran. Oke, yang lain Kak, ada apa lagi strategi pembelajaran? Yang masih ingat? Masa udah lupa Kak? Ada strategi instruksional, non instruksional, ada model pembelajaran, gaya mengajar. Nah, gaya mengajar ada 14. Terus apa lagi tuh? Ya. Oke, Kakak. Bisa diingat ya? Bisa diingat Kak ya? Insya Allah bisa diingat ya. Oke, kita lanjut. Cuman gimana? Tadi strategi ada 2 itu ya Kak ya. Yang lainnya kan kalau nggak salah saya ingat saya itu gaya yang penemuan terbimbing itu. Ya, itu gaya termasuk strategi mengajar Kak. Nah, tadi di dalam mengajar itu kan ada beberapa. Di dalam strategi mengajar ya, siap. Jadi ada model mengajar, terus gaya mengajar itu termasuk dalam strategi pembelajaran. Bisa dipahami Kak ya? Bisa, siap. Oke, kita lanjut. Oke, sudah kelihatan Kak? Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, kita sudah masuk di 2.3. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke. Silahkan Kak, mengenai pendidikan gerak. Apa sih pendidikan gerak? Ayo Kak, baru seminggu ya? Seminggu yang lalu lah, ini Jumat ya? Model Oke Kakak, masih ingatkah dengan model pendidikan gerak? Model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak. Seperti itu kayaknya. Konsep gerak. Oke, tambahin lagi, dikit lagi. Mantap Bu, dikit lagi. Ada yang bisa nambahin nggak? Tahu.
Sudah pada lupa semua, Kak. Apa yang fundamental itu ya? Wah, cocok betul Iya. itu. Benar, yang fundamental. Kelas Terkait. 1 ini. Aplaus untuk kita semua. Ada lokomotor, non lokomotor. Jadi konsep pendidikan yang menekankan pada gerak fundamental ataupun gerak dasar. Lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Masih ingat Kak ya? Masih Kak, masih. Oke, terima kasih Kak Devita udah membuka tadi. Tinggal Kak Edi kan nambahin gitu. Ini namanya belajar kolaborasi. Oke, kalau bahasa sekarang kita ini pembelajaran ilmu andragogi. Jadi pembelajaran untuk orang dewasa, orang gede. Jadi dipanggil kakak, bukan untuk wah-wahan, tapi saling menghargai dan kolaborasi. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut. Nah, sekarang kebugaran. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Yang masih ingat? Oh, Kak Warsino, kayaknya masih terngiang-ngiang Kak Warsino. Ya, kalau saya itu kebugaran, sejauh apa kebugaran itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas yang lama ataupun nanti pada waktu lama sisanya masih ada Kak, mampu lagi kebugaran tubuh itu. Mungkin bisa ditambahkan Kak Ipul, kemarin itu Kak Ipul juga nambahkan. Terima kasih Kak. Kemampuan seseorang atau tubuh melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan lainnya. Oke, mantap. Ini pengertian dari kebugaran itu sendiri. Sekarang pendidikan kebugaran itu apa, Kak? Oke, Kak Ivan, silakan Kak. Ada apa aja kemarin? Ada 4 konsep. Konsep gerak. Yang saya ingat Kak ya, ini yang saya ingat ini. Yang pasti di pendidikan kebugaran ini, kalau dari video yang pernah Kak Fasil tampilkan itu, di sini itu tujuannya untuk agar seorang itu mau bergerak, nggak hanya di dalam istilahnya kehidupan sehari-hari, tetapi selamanya. Jadi dituntut untuk bergerak, tubuhnya untuk bergerak. Bergerak aktif sepanjang hayat. Sepanjang hayat, ya. Itu Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Ivan. Oke, dalam konsep gerak itu ada berapa Kak? Ada 4 Kak, yang masih ingat silakan. Kali ya Pak ya. Ini Kak Arif nih, ya apa ini coba? 4, apa aja Kak? Konsep ruang, Terus? konsep tubuh, konsep keterhubungan. Satu lagi? Terus satu lagi apa kira-kira ini ya? Konsep usaha. Nah, oke. Mantap. Luar biasa. Jadi dalam pendidikan kebugaran Kak ya, tadi udah dikatakan Kak Warsino dan Kak Saiful mengenai pengertian ataupun definisi kebugaran ataupun kebugaran tubuh, itu kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas jasmani secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan serta masih mempunyai tenaga cadangan. Nah, di situ ada bagian-bagian kalau mind map-nya. Ada konsep gerak. Konsep gerak kemarin dibagi menjadi 4 kata Kak Arif, benar, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, usaha, dan keterhubungan. Kalau konsep usaha kemarin dari gambar pelari itu konsepnya ada berapa konsep. Kalau usaha itu yang bagaimana, tubuh itu yang bagaimana, terus keterhubungan itu yang bagaimana. Masih ingat nggak kakak-kakak semuanya? Ingat ya? Oke, jadi kita sambil refleksi nih Kak. Kalau udah ingat kita lanjut. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Oke, ini yang paling terngiang-ngiang ini. Silahkan, angkat tangannya Kak. Mengenai sport education model.
Kemarin juga udah dibuat videonya, di situ juga udah ada kata pengantarnya, Kak. Izin monitor Kak Asari. Standby nggak Kak Asari? Ada nggak nih Kak Asari? Standby nggak Kak Asari? Ada Kak. Oke, kemarin kan sudah dibuatkan video dan sudah ada apa kata pengantarnya. Nah ini silakan dituangkan Kak. Ini kan ada refleksi. Sejauh mana pemahaman Kakak mengenai sport edukasi model Kak? Sport education model. Atau yang lain bisa membantu silahkan. Kak Ayu. Come on Kak Ayu. Iya Kak, punya saya itu slide-nya nggak jalan-jalan, masih di slide nomor 9. Waduh. Dari tadi nggak jalan-jalan. Ya udah, saya bacakan. Sejauh Ya. mana pemahaman Kakak, Kak Ayu, mengenai sport education model? Apa sih SEM itu? Nah, itu. Apa namanya, sampai saat ini masih banyak sih Kak yang memang belum paham. Memang kalau pertemuan hanya 1 minggu itu kurang untuk memahami untuk memahami itu semua. Emang benar Kak, untuk saya pribadi memang kurang apa ya, kurang memahami karena mungkin kebiasaan juga, kalau mungkin kebawa dari awal-awal kalau pas melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu tuh, misal jadi panitia nggak jauh-jauh lah dari jadi panitia turnamen lah itu ya Kak ya. Apa namanya, untuk persiapan dan sebagainya itu memang kurang dimatangkan lagi. Jadi ketika selesai acara ya sudah dibiarkan bola entah kemana, bahkan lapangan masih kotor dan sebagainya. Jadi ya yang kerjanya cuma orang satu itu aja, nggak ada sport education modelnya sama sekali nggak ada gitu loh Kak. Di bagian ini memang belum begitu paham Kak. Oke, nggak apa-apa Kak, luar Ya. biasa ya. Memang harus gitu. Kita kalau nggak paham ya nanti kan sama-sama teman kan kasih pengertian, definisinya, kita belajar bareng. Nanti jadi melengkapi, jadi lengkap. Oke, terima kasih Kak Ayu atas apa namanya yang udah diberikan kepada teman-temannya, dibagikan. Oke, Kak Asari, silahkan. Kayaknya masih ingat nih. Silahkan Kak Asari. SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konsep kehidupan nyata di bidang olahraga. Nah, di situ kan dalam bidang olahraga, jadi siswa diberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran, sesuai dengan kemampuan atau minatnya, yaitu dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luasnya bisa menganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Itu Kak. Jadi dibebaskan atau dipersilakan memilih sesuai ke minatnya. Oke, mantap. Terima kasih Kak Asari atas definisi mengenai sport education model. Oke, Kakak-kakak perlu kita pahami bersama bahwasanya SEM ini adalah model kayak model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kita sebagai guru tugasnya hanya memberikan informasi. Besok anak-anak main bola voli. Silahkan sesuaikan dengan SEM, Sport Education Model, ataupun model pembelajarannya kita SEM. Jadi peserta itu mempersiapkan bola voli itu permainannya. Jadi ada yang jadi panitia, ada yang jadi wasit, ada yang jadi atlet, ada yang jadi pelatih, ada yang jadi jurnalis. Bahkan yang nggak bisa apa-apa ataupun mohon maaf, yang gemuk nggak bisa bola voli, ya tukang fotonya ataupun tukang jurinya, bahkan ada yang jadi pedagangnya. Oke Kakak, bisa dipahami mengenai SEM?
Kak Bambang. Siap. Kak Bambang, saya mau nanya ini Kak Bambang. Monggo, Kak. Kalau ibarat kalau di sekolahan saya itu ibaratnya selesai semester itu ada kelas meeting. Apakah terus itu yang saya serahkan itu OSIS Kak? Apakah itu model SEM Kak? Minta pendapatnya dari Kak Fazil dan kakak sekalian. Terima kasih Kak. Oke, Kak. Terima kasih Kak Warsino. Itu merupakan salah satu penerapan SEM, Kak. Hanya saja pelaksanaannya di akhir semester. Tetapi dalam hal ini, SEM ini bisa diterapkan pada saat pembelajaran sehari-hari, Kak. Misalkan dalam 1 minggu, besok di minggu hari Rabu, di minggu pertama kelas 10. Nah, anak itu kelas itu hanya kelas itu aja, mengikuti kegiatan ataupun belajar PJOK-nya dengan model SEM. Boleh, Kak. Jadi nggak harus nunggu di akhir semester ataupun dilimpahkan ke OSIS. Kalau ini khusus untuk kelas. Jadi kelas kita misal besok hari Rabu, kelas 10A. Nah, silahkan diinformasikan besok materi ini model pembelajarannya SEM. Nanti anak-anak pasti sudah mempersiapkan dengan apa yang sudah kita berikan informasi. Kalian jadi ini, atur. Kalau SMP enak Kak, udah bisa. Nanti saya bagikan support education model di kelas lain Kak. Di teman saya itu ada yang udah buat. Jadi nanti ini apa namanya di RTL nanti kan ada ya Kak ya, rencana tindak lanjut. Itu ada yang buat ini pembelajaran SEM. Gitu. Kalau SMP, SD kelas tinggi udah bisa. Udah bisa Kak. Jadi nggak harus di akhir semester ya Kak Warsino ya? Iya Kak. SMA yang lebih gampang. Ya itu Kak Saiful nanti saya tunggulah video untuk pembelajaran model SEM-nya Kak. Jadi jangan Kak Saiful yang ngajar nanti SEM. Jadi Kak Saiful nanti cuma di belakang ibaratnya. Jadi luar biasa. Jadi nanti biar lebih lengkap kelas ini ada yang SEM. Jadi SEM itu model pembelajaran. Tidak harus nunggu akhir semester ataupun nunggu kompetisi Kak. Jadi setiap kakak pembelajaran di setiap minggunya kelas lain boleh. Jadi model pembelajarannya model pembelajaran SEM. Ya Kak ya. Nanti kalau gurunya atau kepala sekolah tanya, ini materinya, ini modulnya, ini caranya. Oke Kak? Mohon maaf Kak Fazil. Terima kasih Kak. Monggo, Kak. Itu kan kalau kita mau mengadakan bentuk SEM, anak-anak ini kan selama ini kan belum memahami tentang SEM tersebut. Jadi kayaknya ya butuh pendampingan dan pengarahan terlebih dahulu Kak Fazil. Betul. Ya untuk mengawali ya kita perlu itu Kak. Nah, terus nggak usah libatkan kelas-kelas lain Kak. Buat kelas kecil dulu, satu kelas gitu Kak. Nanti kalau sudah memungkinkan bisa memanajemen baru itu tadi diterapkan pada saat kelas meeting ataupun akhir semester. Ya Kak ya? Ya. Kalau untuk kelas 1 Kak Fazil ya, kalau satu kelas kecil itu saya udah pernah di materi tenis meja karena kan mejanya cuma ada 2. Jadi strategi saya ya pakai SEM itu. Karena rata-rata kalau anak perairan itu kan memang mahir di kayak bulu tangkis sama tenis meja. Jadi lebih gampang kalau itu. Terus yang susah itu saya yang belum pernah tahu itu di modulnya Kak. Nah modulnya ini yang belum pernah melihat bentuk pembelajaran SEM itu nanti modulnya seperti apa itu yang belum saya pernah lihat. Kalau prakteknya walaupun saya tidak pakai modul, saya sudah pernah melakukan itu, menerapkan itu. Cuman waktu itu saya belum tahu kalau ini model pembelajaran SEM. Karena waktu itu saya cuma strategi saya karena mejanya cuma 2 dan anak-anak sudah bisa main, ya udah game aja. Panitianya mereka yang bikin skema, saya yang menilai. Gitu. Oke, siap Kak. Kalau mengenai modul Kak ya, modul ini kan secara umum ataupun khusus ini tidak ada sistematikanya. Tetapi kemarin kita kan udah ada. Kita udah sekilas membuat rencana pembelajaran SEM itu yang dibuat kelompoknya Kak Wiwin sama Kak Pendi. Nah, silahkan dibuat urutannya sistematikanya seperti itu. Dari tujuan pembelajaran sampai langkah-langkah sampai di UPP-nya. Itu udah salah satu modul dari pembelajaran SEM. Kemarin ada Kak
Pokoknya kalau nggak salah Kak Wiwin monitor. Ya nggak, Kak? Atau udah keluar nih Kak Wiwin? Rewang. Kak Fendi, monitor? Bisa bersuara? Oh. Siapa lagi ya kelompoknya kemarin ya? Saya lupa. Pokoknya yang terakhir Sam itu yang buat rencana pembelajaran Sam, Kak Wiwin, Kak Fendi, satunya siapa ya? Ayo ngaku, ayo ngaku. Iya itu. Jadi buat modulnya seperti itu aja, Kak. Nggak ada bakunya. Saya kayaknya, Kak. Yang terakhir ya. Itu kan Kak ya? Iya, terakhir itu, Kak. Iya, saya kayaknya, Kak. Oke, jadi itu salah satu modul kita menerapkan SEM, Kak ya. Seperti itu, Kak ya. Ya, jadi silakan buat seperti itu modul ajarnya. Nah, nanti kita buat acuan kita. Jangan nanti pembelajaran apa SEM, kita nggak punya acuannya, nggak punya modul ajarnya. Ya, nanti disalahkan juga sama kepala sekolah. Ya, Kak ya? Oke, bisa lanjut, Kak? Bisa dipahami mengenai SEM? Lanjut. Oke. Jadi kakak-kakak semuanya, SEM ini adalah salah satu model ataupun cara pembelajaran kita kepada peserta didik kita yang berpusat kepada peserta didik. Peserta didik kita terjun langsung ataupun menjadi aktornya. Jadi kita hanya memberikan informasi, besok materi pembelajarannya ini. Nah, peserta didik mereka yang mengolah, yang membuat panitia, membentuk panitia sampai UPP ataupun upacara penghormatan pemenang gitu. Jadi kakak-kakak jangan sampai salah persepsi. SEM ini hanya digunakan akhir semester ataupun apa tadi Kak Warsino? Kelas meeting. Ya, kelas meeting, Kak. Tidak, Kak. Jadi ini bisa dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas-kelas. Ya, Kak ya? Bisa dipahami, Kak ya semuanya ya? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap spot education model sudah mendukung paradigma saya terhadap spot PJOK yang berpusat pada pradidik? Oke. Oke, Kak, ini mengenai yang terakhir kemarin, asesmen otentik. Ini tadi saya sudah ngelihat di statusnya Kak Arif luar biasa langsung diimplementasikan. Jadi Kak Arif itu ngajar, langsung membuat form asesmen otentik. Di situ ada nama dan di sampingnya udah ada tabel-tabel mahir, tingkat mahir, belum mahir dan perlu melaksanakan ulang seperti itu. Kak Arif monitor? Siap. Iya enggak, Kak? Jadi langsung diterapkan, Kak ya? Langsung to the point ora enek. Oke. Kak Arif silahkan, Kak, mengenai asesmen otentik itu apa sih, Kak? Apa ya wingi ya? Asesmen berkaitan dengan sehari-hari, Kak. Asesmen otentik yang kemarin waktu di pembelajaran tatap maya yang kemarin itu ada 2 gambar di situ. Jadi konteksnya kalau otentik itu yang saya ingat simpel aja, konteksnya nyata gitu, relevan, langsung menyeluruh dan dalam konteks yang nyata gitu, Kak. Kalau kita di permainan ya nyata seperti permainan sepak bola, permainan bulu tangkis ya seperti permainan atau pertandingan bulu tangkis gitu. Terus kalau di atletik ya otentiknya ya seperti perlombaan atletik seperti itu, Kak. Jadi konteksnya secara nyata, simpelnya seperti itu aja, Kak. Siap, terima kasih Kak Arif, luar biasa. Jadi asesmen otentik ini adalah asesmen yang nyata. Bahwasanya di situ meliputi pengetahuan, keterampilan, dan apalagi Kak, sikap. Di mana sikap tersebut ada namanya fair play, jujur, dan lain-lain. Tapi kalau hanya di gambar yang pertama, dia hanya keterampilan aja. Ya enggak, Kak? Yang kun hanya menggiring itu. Ya, betul. Nah, tapi kalau di sini asesmen otentik jadi meliputi itu tadi.
secara nyata langsung bermain, dan di situ ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada sikapnya. Oke, kakak-kakak bisa dipahami bersama mengenai asesmen otentik? Kemarin ada 3 asesmen. Kakak-kakak yang masih ingat silahkan angkat tangannya. Tiga. Yang masih ingat. Asesmen otentik. Ada 3, Kak. Apa aja, Kak? Penilaian diri. Oke, 1. Penilaian teman sejawat, penilaian guru. Oke, mantap. Kasih jempol dulu. Terima kasih Kak Edi sudah memahami dengan baik. Sekarang tinggal penerapannya untuk di sekolah Kak ya. Jangan kelupaan mengenai asesmen. Hanya mengajar, bermain, asesmennya nggak ada. Ya Kak ya? Siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak-kakak. Jadi kita udah masuk di penjelasan tugas aksi nyata. Jadi di slide yang atas tadi, jadi intinya kita merefleksikan pada diri kita sendiri bahwasanya apa yang sudah kita pelajari di modul ataupun LMS di PKG ini, kakak-kakak bisa memahami dan bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing. Jadi ada model pendidikan gerak, model pendidikan, terus SEM. Nanti kakak-kakak silakan menerapkan di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, keterampilan pedagogi guru itu memang keterampilan kita dalam mengajar ataupun membersamai peserta didik kita. Oke, kakak-kakak ada yang tanyakan mengenai modul 1, modul 2 yang sudah kita refleksikan? Nggak ada ya? Lanjut ya. Lanjut Kak ya? Ya, lanjut aja. Oke. Penjelasan tugas aksi nyata. Oke, kakak-kakak bisa disimak dan bisa kita baca pada slide. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu ataupun kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Oke kakak-kakak, kalau kita kan nggak di kelas Kak, jadi di lapangan. Jadi kakak nanti buat video pembelajaran di lapangan yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu atau kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak-kakak, ini intinya kakak-kakak nanti diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran. Jadi sebelum membuat video, silakan disiapkan terlebih dahulu perencanaan ataupun modul ajarnya. Oke, lanjut Kak. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke kakak-kakak, jadi dalam video tersebut termuat 3 hal ini Kak. Yang pertama mengenai lingkungan pembelajar yang deep.
yaitu mengenai keselamatan siswa, Kak. Kemarin yang terakhir itu, yang gaya ataupun kita buat video. Yang kedua, silakan Kakak-kakak pilih strateginya. Yang strategi yang paling berpusat kepada para didik itu yang apa? Komando kah atau ceramah kah? Nah, Kakak bisa milih yang seperti apa. Nanti strateginya bisa dituliskan di modulnya. Terus selanjutnya, asesmen otentik. Kakak wajib membuat asesmennya di modul ajarnya dan di video tersebut juga dilaksanakan, Kak ya. Oke. Ada pertanyaan, Kak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut, sementara Mohon lanjut. maaf, Kak, ada tanya sedikit, Kak. Siap. Mengenai asesmen otentik itu kata Kakak tadi diterapkan di videonya. Artinya berarti setelah kita praktek inti, itu kan nanti ada asesmen. Jadi peserta didik itu nanti dikasih lembaran asesmen gitu, suruh mengisi, Kak ya? Kakak-kakak nanti tinggal pilih asesmen diri, sejawat atau guru. Kalau guru Kakak yang nilai gitu. Oh, gitu ya. Oke. Ya, Oke. Lanjut, Kak ya. Ya, lanjut. Oke. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Oke, Kakak nanti kayak yang kemarin, yang di tugas 2.6.D1 ya, yang ada RPP-nya dan ada link video. Oke, kita lanjut. Rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal, Kak. Kegiatan awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, Kak. Maksimal ya. Jadi boleh kurang tanpa edit. Nah, itu tadi yang ditanyakan Kak Wiwin, itu tadi karena kebijakan dari kita, Kak. Boleh, kalau memang nggak ada waktu lagi, silahkan dari video PPG-nya. Cuman kalau bisa motong, dipotong. Disesuaikan dengan permintaan ini, Kak. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. 4, refleksi pasca pembelajaran. Dan 5, testimoni peserta didik. Oke, Kakak jangan lupa, nanti ada testimoni dari peserta didik di videonya. Apa yang anak-anak rasakan misal, atau bagaimana perasaan anak-anak setelah melakukan pembelajaran PJOK ini gitu. Nanti ada testimoni dari beberapa peserta didik. Di setting aja, Kak, nanti kata-katanya ataupun pertanyaannya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Oke, jadi Kakak harus teliti. Nanti RPP-nya apa, yang diupload nanti pembelajaran apa. Benar-benar harus disesuaikan dengan materi pembelajaran. Dapat dipahami, Kak ya? Ini video diupload ke YouTube lagi nih. Iya, Kak. Jadi video upload YouTube, langsung linknya disematkan di RPP-nya. Oke. Oke, kayak yang kemarin, Kak, sama. Cuman kemarin kan hanya berapa menit kemarin? 30 menit ya? Kadang terkendala signal. nanti sesekali ke KTM, Kak, yang agak enak sinyal. Rene Pak, nang SP Wolu Pak Edi. Nah, itu contohnya Kak Arif tuh malah bebas paket. Kalau dikompres dikit ya mending lah. Bisa. Ora perlu kompresan. Langsung upload, Kak ya? Ya, langsung upload real. Upload 40 menit. Oke, lanjut, Kak ya. Penjelasan teknis aksi nyata, hanya ada satu bukti dan kemampuan ataupun tindakan. Oke. Ini ada kata-kata mutiara, Kak. Mary Ebner S. Herbeck. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Mary Ebner. Oke. Moda penugasan mandiri. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar.
Oke, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang A, dapat melalui dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah ada Anda kerjakan di modul 1.6. Oke, Kakak-kakak, saya tekankan kembali lagi, jika kesulitan atau sudah tidak ada waktu untuk membuat modul ajarnya, bisa memakai modul ajar ataupun RPP yang kakak-kakak upload di 1.6, Kak. Hanya saja videonya ganti, ditambah durasinya. Karena kemarin belum lengkap. Dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik ataupun backward design, pengetahuan keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan pertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Oke, kakak-kakak. Jadi dalam tugas aksi nyata ini, kakak-kakak jika sudah kembali lagi sibuk dengan PPG-nya, silahkan pakai RPP yang ada di modul 1.6. Diperkenankan, Kak. Hanya saja kalau video wajib buat lagi karena berbeda durasi. Bisa dipahami ya, Kakak ya? Siap. Oke, isu-isu sosialnya dilibatkan, terus aset based thinking-nya dimanfaatkan. Oke, kita lanjut. Oke, yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK. Ini instruksional ataupun instruksional. Yang ketiga ini, kemudian unggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas. Sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Oke, due date-nya tanggal 4 November, Kak ya? Panjang ya? Oke. Oke, jadi jangan sampai telat. Ini panjang waktunya. Buat video kan sebentar. Oke, aspek penilaiannya, Kak. Ada 3 ya. A, B, C. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif tadi. Jadi dari sisi keselamatan. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini bisa dilihat nanti efektivitasnya peserta didik kita, banyak menunggunya atau banyak instruksi dari kitanya atau tidak, ini di poin B. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini bisa kita lihat di rubriknya pada RPP dan pada saat pelaksanaan di videonya. Oke, selanjutnya poin D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Ibu Bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Oke, ini kakak-kakak kemarin juga udah buat refleksi. Jadi apa, terus apa, dan sekarang apa. Oke, lanjut.
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Oke, kakak-kakak. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya. Dan tuangkan ide, gagasan, rencana, pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Oke. Oke, ini rubriknya, Kak. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi di kolom pertama ini ada what apa, so what, dan no what. Sekarang apa? Ini ada kriterianya. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Di sini ada sangat baik. Peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Baik, peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Yang cukup, peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya. Kurang, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Oke, kakak-kakak, jadi dalam asesmen otentik ataupun rubrik penilaian keterampilan refleksinya nanti ini ada rubriknya. Kakak-kakak silahkan dipahami, silahkan dibuat besok mengenai rubrik refleksinya. Oke, lini masa, Kak. Yang pertama, menyusun aksi nyata, RPP atau modul ajar. Bebas, Kak, bisa RPP, bisa modul ajar. Selanjutnya yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP, modul ajar atau video dan video pembelajaran rentang 8 hari, Kak. Setelah sesi persiapan ini. Jadi 8 hari dari sekarang. Panjang. Selanjutnya keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Yang kelima, refleksi aksi nyata. Nanti ada tatap maya lagi, yaitu refleksi aksi nyata. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Kurang lebih di tanggal 4 atau 5 kita tatap maya lagi, Kak. Ini jadi kuotanya aman beberapa hari ini. Oke, diskusi dan tanya jawab. Oke, Kakak. Ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan mengenai tugas aksi nyata ini? Silahkan, bisa resen. Karena nanti 8 hari ini kita nggak ada tatap maya lagi, Kak. Jadi full Kakak buat perencanaan sampai buat video dan upload. Setelah upload kita refleksi tatap maya itu tanggal 4, kalau nggak 4 tanggal 5. Sekaligus kakak itu udah membuat refleksi di modul LMS-nya. Izin, Kak. Silakan, Kak Purno. Mengenai testimoni, Kak, itu kan di apa itu tadi? Di video pembelajaran. Itu testimoni itu nanti ditampilkan di video pembelajaran itu, Kak, ya? Betul, Kak, di akhir video. Berarti jadi setelah 30 menit pelaksanaan inti itu tadi, berarti kita ada merefleksi, terus penilaian asesmen otentik, setelah itu di testimoni itu ya, kayak Kak Warsino kemarin ya? Ya, betul.
Tapi kalau itu lebih dari 40 menit nggak masalah ya? Artinya Nggak ya. masalah, Kak. Maksudnya kan 40 menit itu full dari pembukaan sampai penutupan, nggak masalah, Kak. Testimoninya di luar itu. Oke. Artinya di luar taruhlah di luar 40 menit ya. Iya, Kak. Jadi testimoninya jangan banyak siswa, Kak. Beberapa siswa aja ya. Ya 2 lah minimal. Ya, jadi gimana? Kalau perlu jangan siswa aja, Kak. Tambah guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Itu lebih otentik lagi. Oke. Silahkan, diperkenankan. Siap. Itu pengawas politik ya. Boleh. Oke. Cukup, Kak? Oke, yang lain silahkan. Mengenai aksi nyata atau tugas-tugas yang sudah terupload di LMS yang ingin ditanyakan, silahkan. Izin Kak Fasil. Ya, siapa Kak Agung? Monggo. Itu yang testimoni tadi, videonya dipenggal nggak apa-apa ya berarti ya? Yang di akhir video ya? Maksudnya dipotong, Kak ya? Iya. Nggak apa-apa, Kak, nanti disambungin. Oke. Makasih. Tapi ketika diupload di LMS, Kak ya, tapi dalam satu video ya. Oh iya. Nah, dipotong digabungin jadi satu dengan video utama tadi ya? Betul. Ada lagi, Kak? Bisa dipahami semua, Kak ya, mengenai aksi nyata ini? Terus setelah ini, Kak, setelah aksi nyata ini kan kita tinggal beberapa ini ya, tugas ya. Nanti RTL, rencana tindak lanjut. Dan rencana tindak lanjut itu nanti kombel, Kak, maksudnya, komunitas belajar. Nanti kakak membuat rencana tindak lanjut, mau ngapain di sekolahan, nanti dipresentasikan di depan teman-teman guru di sekolah masing-masing kakak. Jadi di situ nanti kakak presentasi memaparkan rencana besarnya sebagai guru PJOK di komunitas belajarnya di sekolahan masing-masing. Nah, setelah itu nanti bukti karya. Bukti karya itu kakak bisa membuat jurnal, bisa karya ilmiah, bisa modul ajar, ataupun RPP. Nanti ada validasi dari saya dan teman-teman Fasil yang lain. Ketika sudah siap untuk diupload, baru diupload di PMM. Nanti PMK kakak mungkin belum pernah upload di bukti karya, atau bahkan ada sama sekali yang belum upload. Nah, nanti kita upload di situ. Cukup, Kak? Mengenai aksi nyata aman? Ya. Insya Allah. Aman? Mengenai aksi nyata? Nggak ada pertanyaan? Kalau Kak Wiwin. Kalau aman, kita lanjut dan selesai. Aman, Pak Warsino. Oke. Untuk modul ajarnya, Kak ya, ataupun RPP-nya, ini silahkan dilengkapi. Jangan 3 poin itu, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Tapi ditambah mengenai strateginya. Strateginya ditambah. Model ngajarnya juga dituliskan di situ. Karena ini kita untuk kebutuhan LMS, Kak. Tapi ketika nanti kakak mengajar, itu nggak perlu dituliskan, nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini nanti silakan dituliskan, Kak ya. Jangan kelupaan. Mohon maaf Kak Fasil. Jin. Ya, Kak. Ini jadi pemikiran saya dari kemarin ini sebenarnya mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kan kemarin itu kita mempunyai 4 langkah ya, A, B, C, D ya. Ya.
Nah, di situ itu kalau contoh yang konkret, misalnya ya ini anggap aja dalam sepak bola. Misalnya siswa mampu melakukan dribbling. Nah, misalnya itu terus untuk mengenai C dan D-nya itu gimana itu, Kak? Tambahi, Kak, dribbling dengan jarak, nah secara bergantian dengan jarak 2 meter kan gitu, ada kondisinya, Kak. Oh gitu Ada ya. keterkaitannya gitu. Jadi peserta didik dapat melakukan dribbling dalam permainan sepak bola dengan bergantian dengan jarak misal 2 meter gitu, Kak. Oh gitu ya. Oke. Oke. Terus Yang jadi apa ya? Pemikiran saya itu ya di situ. Untuk C dan D-nya ini kayak mana langkahnya ini kan kemarin itu pas harus ada itu pasti ya, Kak ya? Iya, kalau secara sistematika, secara rumus kita harus pakai, Kak. Tapi kalau implementasi Kakak nanti buat saat untuk pembelajaran nggak perlu, Kak, yang penting tahu tujuannya. Ini materi ini tujuannya ke teknik dasar, nah silahkan. Tapi kalau ketika ini kita pembelajaran ini di PKG, silahkan buat selengkap itu. Jadi A, B, C, D masuk dalam tujuan pembelajaran. Terus yang perlu diingat, tujuan pembelajaran itu nggak usah banyak-banyak, Kak. 1 atau 2 itu udah nggak mungkin satu pertemuan itu 4 tujuan pembelajaran ya. Jadi 1 aja, udah mencakup dalam 1 pertemuan. Heeh. Jangan banyak-banyak tujuan pembelajaran, kita yang bingung nanti di asesmennya. Iya. Oke, terima kasih ya, Absil. Oke. Cukup, Kak? Ada yang lain? Ini nanti kita meneng-menengan loh ini selama 8 hari. Silakan. Jadi silakan buat masing-masing karena udah ada sesi diskusi ini, panjang juga waktunya. Japri ya Kak Warsino. Apalagi yang alasan sinyal itu, Kak. Pak Nadim nggak mau alasan sinyal nggak ada itu. Tapi sekarang ganti. Oke, kita lanjut, Kak ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Klik ya, lanjut ya. Oke. Pada sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Oke, di sini penutup nanti doa. Oke, Kakak-kakak, sebelum kita tutup, biasa kita ada refleksi koneksi antar materi. Oke, apa sih, Kak, perlunya modul 1, 1.1 sampai kemarin ini? 2.6, saling terkaitan nggak? Silahkan merefleksikan, nggak? 1 atau 2 orang lah, silahkan. Ayo gas Pak Edi. Ayo Kakak, refleksi keterkaitan antara modul Pak Warsino terakhir. 2 orang ya. Jadi ada yang lain coba. Kak Warsino siap? Kak, yang lain coba, Kak. Oke. Yang belum bersuara. Siap, saya minta runtut modul 1.1 itu apa, 1.2 itu apa. Jadi saling keterkaitannya sampai 2.6 kemarin asesmen. Sambil kita mengingat, kayaknya Kak, Kak Devita siap itu. Nanti kita bareng-bareng koreksi, bareng-bareng mengingat, bareng-bareng refleksi. Yang masih ketinggalan nanti bisa supaya dilengkapi teman-temannya. Oke, silakan, Kak. Yuk, cepat saja. Ini Kak Aris. Ada nggak nih Kak Aris? Kak Aris lagi. Yuk, apa ketuane? Pak Ketua nanti dulu, coba. Yo, yang lain yuk. Kayu kayaknya kayu Kak, kayaknya Kak. Kayu atau Bu Iwin, Kak Devita yuk. Yuk.
kalau misalkan nanti ibaratnya dalam refleksi, saya nggak ingat Kak, nanti supaya dilanjutkan temannya. Silahkan yuk. Kayu. Ya. Nyambi, Pak. Nyambi beres. Judulnya aja Kak. Coba ayo. Sambil mengingat Kak. Kak Edi masih ingat? Apa perubahan diri pada paradigma itu? Ya, coba ayo Kak, silakan Kak. Betul. Apalagi Kak? Paradigma perubahan diri. Refleksi untuk perubahan paradigma diri. Ya, terus apalagi Kak? Kak Wiwin, apa nih Kak Wiwin? Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, itu 1.1, 1.2. Apa titik dua? 1.2 Kak. Framework dan model-model refleksi. Pemanfaatan. Sumber daya. Sumber Oke, daya. silakan Kak Wiwin. Silakan Kak Wiwin. Apa sih Yuk. Kak? Ya ini saling bantu aja Pak. Aku lupa juga. Sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran 1.2 kayaknya. Pak Edi. Apa? Tolong. Yaitu benar 1.2 pemanfaatan sumber daya. 1.3 pembelajaran PJOK berbasis pada peserta didik. Dua tiga. Isu-isu sosial dalam PJOK. Oke, 2.4. 1.4. 1.4 isu-isu sosial loh, Kak. 1.5. Pengembangan kurikulum. Oke, mantap. Edi, lanjut. 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. 1.6 apa Kak Wiwin? 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Oke. Bisik banget aku, Pak. Diulangi Kak Edi Purnomo dengan lengkap. 1. Dengan lengkap ya. Oke, tadi apa ya yang pertama ya? Lupa juga. Bentar. Yang pertama itu tadi adalah paradigma. Ayo Pak, lanjut. Perubahan paradigma diri guru PJOK. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Yang ketiga, pembelajaran PJOK pada peserta didik. Yang keempat, isu-isu sosial dalam PJOK. Yang kelima, pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang keenam, pengembangan perencanaan pembelajaran. Oke. Oke. Yang 2.1 sampai 2.6 Kak. Silakan. Kawarsino ini. Kawarsino, oke. PJOK yang aktif. Nggak hafal. 2.1 Kak. Ditulis. Keterampilan mengajar yang efektif. Oke, itu udah 1 dibantu Kak Agung. 2. 2.2. Strategi mengajar PJOK. Oke, mantap. Lagi 3. Model pendidikan gerak. Oke, 4. Model pendidikan kebugaran. Oke, 5. Model pembelajaran sport education. Oke, cukup. 6 Kak Warsino. Mic-nya, mic. Apa?
konsep dasar asesmen otentik dalam pembelajaran PCOK. Oke, luar biasa. Bagus kita semua. Oke, bisa kita ingat semua Kak ya? Dari modul 1 sampai kemarin asesmen. Ya, Kak. Itu semua sangat berkaitan dan sangat penting untuk kita pahami bersama. Bahwasanya PCOK memang bukan sekedar kita memberikan bola pada peserta didik, tapi banyak pedagogi-pedagogi yang perlu kita pelajari. Yang terakhir itu kan di 4 kompetensi guru apa namanya? Profesional ya. Kita harus saling terus belajar. Oke Kakak, bisa dipahami bersama ya? Insya Allah. Bisa Kak. Cukup ya? Bisa dicukupkan untuk sesi siang hari ini? Nggak ada pertanyaan? Aksi nyata siap gas semuanya? Insya Allah. Oke. Nggak iso ngerjake inbox Fasil. Jangan inbox. Oh. Nanti datang aja, bantu saya Pak video. Oke, siap saya. Oke, Kak Win. Fasil siap bantu Kak Win. Datangnya habis maghrib. Yun tidak sarjana habis maghrib. Lah iya. Oke, kalau cukup saya anggap semua sudah siap untuk membuat aksi nyata. Videonya buat terbaik mungkin. Yang pertama tadi silahkan masalah kondisi lingkungan, harus keselamatannya. Yang kedua pembelajaran efektifnya. Jadi peserta didik yang berperan aktif, jangan banyak kita yang memberikan informasi ataupun memberikan petunjuk. Yang ketiganya asesmennya. Setelah asesmen ada refleksi, setelah refleksi ada apa namanya Kak tadi? Testimoni. Jangan sampai kelupaan. Cukup ya? Cukup ya Kak semuanya? Kak. Oke, kalau cukup kita sesi foto dulu. Silakan dibuka Kak kameranya Kak. Oke, udah semua? 3, 2, semangat. 1. Lagi semangatnya. 3, 2, 1. Oke. Oke Kakak, sebelum kita mengakhiri sesi siang hari ini, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Selamat dan semangat untuk membuat video pembelajarannya di PKG ini. Sebentar lagi kita selesai, dapat sertifikat dengan jam yang luar biasa banyak, 100 jam lebih. Amin. Nanti kakak bisa dimanfaatkan, siapa tahu nanti jadi kartu sakti atau sertifikat sakti kayak CGP itu. Oke, saya persilahkan untuk doa penutup Kak. Agung yuk. Oke, teman-teman, kakak-kakak sekalian, sebelum kegiatan sore ini kita tutup, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Agung sudah memberikan doa ataupun memimpin doa penutup. Oke kakak-kakak, semangat pokoknya. Tinggal beberapa kali pertemuan kita ini. Tatap mayanya tinggal dikit lagi. Jadi besok refleksi aksi nyata, RTL, dan bukti karya udah selesai. Jadi kakak-kakak sudah bebas dari tatap maya daring. Itu pun kalau lulus Kak ya, tapi insya Allah lulus semua. Amin. Oke, kakak, saya stop dulu rekamannya.